Saat berada di Pesanggerahan Bintaro, Jakarta Selatan, tiba-tiba sebuah truk pengangkut BBM menerobos palang pintu kereta api. Akibat tabrakan tak terhindarkan, truk pengangkut BBM terbalik dan meledak seketika. Api dengan cepat membakar gerbong depan komuter lain. Pemirsa, gambar yang akan Anda saksikan berikut ini merupakan foto detik-detik pasca tabrakan kereta komuter lain dan truk pengangkut BBM yang berhasil diambil oleh warga di lokasi kejadian. Ya, gambar peristiwa ini diunggah ke sejumlah media sosial. Dan ini merupakan foto saat setelah truk pengangkut BBM terbalik dan terbakar. Api dari truk pengangkut BBM langsung menyambar gerbong depan kereta komuter lain. Asap tebal membumbung tinggi sesaat setelah kejadian. Foto yang Anda saksikan saat ini merupakan foto yang berhasil kami himpun dari saksi mata yang berada di lokasi kejadian. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kejadian, kita bergabung dengan reporter TV One Safaati Suryo. Ya, Safaati, apakah masih ada korban yang terjebak dalam truk maupun kereta yang terguling hingga saat ini? Bagaimana kondisi terakhir di sana? Ya, Divi, Anggi dan juga pemirsa, tadi sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat, akhirnya jenazah masinis kereta jurusan Serpong Tanah Abang yang mengalami kecelakaan siang tadi ditemukan sekitar pukul 3:30 sore oleh para petugas. Jenazah saat ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses otopsi. Kemudian beberapa saat setelah jenazah masinis ditemukan, para petugas gabungan yakni dari polisi, TNI, PMI dan sebagainya juga menemukan sejumlah potongan tubuh manusia di gerbong paling depan yang paling parah yang merupakan gerbong wanita. Dan untuk lebih lanjut mengenai proses evakuasi, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Alfi Syamsi dari Palang Merah Indonesia. Ya Pak, bisa digambarkan kepada pemirsa bagaimana proses evakuasi yang berlangsung selama 4 jam tadi Pak? Bisa dilihat posisi kereta itu agak miring, jadi kita berdiri dalam tidak bisa berdiri lurus, pertama itu. Kemudian depannya itu sudah agak penyek ke dalam, kemudian ada jenazah bertumpuk utuh, itu 3. Ada 3, agak besar 1, kemudian paling bawah itu kecil, 2 posisi duduk, yang posisi 2 berbaring. Mereka tertindih dengan bahan material berbentuk kereta yang depan-depan itu ada box segala macam itu. Akhirnya alhamdulillah, karena ada beberapa kemarin waktu di Bintaro dan Citayam masa lalu saya ikut terlibat. Akhirnya saya tahu ada alat-alat tertentu, alat ekstrikasi. Alat itulah yang akhirnya mendorong. Kerjasama kita pasang webbing, badan itu diikat kemudian dikorek-korek, lumayan. Saya terlibat 2 jam terakhir itu ada 3 jenazah. Satu persatu jenazah bisa keluar. Kemudian memang ada waktu kita ikat, ditarik bersama itu, di terakhir ada setelah kita angkat 3-3-nya ada yang teriak-teriak, ada potongan memang udah bentuk telapak kaki itu ada ketinggalan di situ gitu. Jadi alhamdulillah mungkin itu jenazah terakhir kalau yang teman-teman, karena kan mereka saling bersinergi antar kelompok bantuan, ada dari tentara, polisi dan kami PMI mungkin ada sekitar 20 unit tadi gitu. Jadi berapa jumlah korban tewas yang ditemukan oleh Bapak dan rekan-rekan tadi Pak? Untuk persisnya saya terlibat 3 terakhir, tapi ada teman-teman bilang tadi yang terlibat sekitar 7, tapi untuk bisa nanti mengkonfirmasi ke rumah sakit mungkin Cipto atau rumah sakit Kramat Jati begitu. Terus pantauan Bapak dan rekan-rekan, kira-kira apakah masih ada korban yang terjebak dalam kereta Pak? Kemungkinan besar tidak ada, karena yang parah itu posisi yang terbakar itu bagian depan, yang belakang agak clean. Kemudian posisi miringnya itu kita juga sudah coba, teman-teman dari berbagai kelompok juga udah masih ke kolong-kolong, itu diperkirakan besar bahwa itu tidak ada lagi. Kesulitan yang ditemukan oleh tim evakuasi berupa apa saja Pak?
posisi kereta miring, hujan, kemudian bekas bakaran yang memang abu dan itunya mengenai mata. Ya, teman-teman memakaikan saya helmet tadi, kemudian mengambilkan alat-alat yang saya butuhkan. Misalnya kita perlu skop, gitu, linggis, kita perlu alat mesti webbing untuk mengikat-ikat tubuh, kita ikat sedemikian rupa, kita tarik. Nah, menariknya itu nggak gampang karena apa? Karena memang dia saling bertindih, kemudian ada besi-besi yang ada alat-alat tertentu yang mesti kita korek-korek. Luar biasanya ya hampir 2 jam itu untuk melakukan itu semua gitu. Baik, terima kasih Pak Alfi Syamsi atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, hingga saat ini tim gabungan yang tadi melakukan evakuasi masih terus melakukan penyisiran di gerbong kereta jurusan Serpong Tanah Abang, yakni kereta nomor 1131 tersebut. Saat ini kondisi di suasana terkini, ratusan atau bahkan ribuan warga juga masih terus memadati lokasi kejadian untuk menyaksikan langsung bagaimana kondisi terkini dari kereta tersebut. Ya, sehingga di sini juga di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Jalan Bintaro Permai, juga terjadi kemacetan yang cukup parah. Kemudian menurut informasi yang kami peroleh dari pihak kereta api, sedikitnya ada 4 orang yang didata meninggal dunia akibat tragedi pada siang ini. Dan pemirsa, saat ini juga warga masih terus berdatangan, dan kemudian untuk kereta Tanah Abang Maja saat ini diberlakukan satu jalur secara bergantian akibat pasca peristiwa tabrakan kereta antara kereta dengan truk tangki milik Pertamina siang tadi. Demikian informasi sementara yang dapat kami kabarkan. Selanjutnya kembali ke studio. Syafati Suryo, terima kasih laporan Anda langsung dari Bintaro, Jakarta Selatan. Pemirsa, sejumlah korban kecelakaan kereta komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Hal itu dikarenakan keterbatasan tenaga medis. Ya, ada 8 korban kecelakaan yang dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Keseluruhannya merupakan perempuan yang berada di gerbong wanita saat kejadian. Sebagian besar korban mengalami luka bakar serius dan patah tulang. Di antara para korban masih ada 2 orang lagi yang belum diketahui identitasnya karena menderita luka bakar yang parah. Pasca kejadian, keluarga korban pun berdatangan menuju Rumah Sakit Fatmawati untuk mengetahui kondisi kerabat mereka. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan pihaknya akan fokus pada evakuasi korban dan normalisasi jalur kereta di area kecelakaan. Ya, pertama tentu kita mengucapkan belasungkawa kepada para korban. Jadi yang sekarang berada di lapangan tentu mereka sedang berupaya keras untuk melakukan evakuasi. Kita fokus kepada korban, bagaimana menangani korban. Kemudian juga secepatnya kita melakukan pemulihan dari jalur. Rintang jalannya sedang mungkin menjadi normal. Saya kira pada tahap ini masih itu yang kita sedang lakukan dan informasi sedang kita kumpulkan di lapangan. Yang pertama ya evakuasi korban itu paling penting. Yang kedua itu mengatasi rintang jalan supaya treknya bisa segera dipakai lagi. Ya, PT Komuter Lain Jakarta menjanjikan akan memberikan santunan asuransi kepada korban. Selain itu, Komuter Lain juga akan menyatakan telah mengerahkan timnya di semua rumah sakit yang merawat korban luka dan meninggal dunia. Untuk di Rumah Sakit Suyoto sendiri ini ada sekitar 69 korban dengan luka ringan dan luka berat, kemudian ada sekitar 12 orang yang dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, dan dari penumpang sendiri ada 2 orang yang meninggal dunia, jenazahnya saat ini ada di Rumah Sakit Suyoto. Untuk bantuan kita pasti akan memberikan bantuan sesuai dengan penumpang itu semuanya yang memiliki tiket. Jadi pengguna jasa kereta api ketika mereka membeli tiket itu sudah secara otomatis ada asuransi pada tiket perjalanan tersebut. Sehingga pasti nanti ini kita akan mengurus untuk asuransinya, dan bantuan juga pasti masalah korban luka semuanya akan kita tangani. Masalah evakuasi korban itu kita akan pastikan semua tim pengamanan pelayanan dari PT Kereta Api dan juga PT KCJ saat ini sedang berada di semua rumah sakit untuk menangani penumpangnya, juga mendata dan melihat kebutuhan apa yang akan bisa kita lakukan untuk membantu ya. Ya, salah seorang penumpang selamat menuturkan kejadian saat kereta jurusan Serpong Tanah Abang menabrak truk tangki BBM di perlintasan Pesanggerahan Bintaro, Jakarta Selatan. Memang kereta ini
perasaan saya dalam kondisi pelan, tidak kencang juga apa segala macam, dan tiba-tiba kereta seperti rem mendadak, dan habis itu kita penumpang di dalam berantakan, berhamburan, tiba-tiba kita lihat asap, makanya penumpang banyak yang mencoba mencari pintu. Pintu itu kita paksa buka. Pintu saya di gerbong 7, kemudian yang kecelakaan itu ada di gerbong 8, paling depan. Di situ gerbong wanita sama masinis. Nggak lama terbalik kita ngeliat asap, jadi penumpang berusaha mencari pintu keluar. Ada yang dari ke belakang semuanya. Yang di belakang sampai ke belakang kayaknya selamat semuanya. Karena evakuasi masing-masing, pintu kita paksa buka dan kita semua loncat masing-masing menyelamatkan diri. Begitu kita melihat ada asap. Ternyata nggak lama ada asap, itu sempat terjadi ledakan juga, saya lihat itu. Makanya, ya saya masih ini, Mbak. Pukul berapa kereta berangkat, Pak? Kereta itu sebetulnya itu mestinya kereta jam 11 ya, jam 11 lewat. Cuman tadi dari Serpong sempat mengalami ketambatan gangguan. Kecelakaan komuter lain ini juga menewaskan masinis bersama 2 teknisinya. Ya, saat dievakuasi keadaan mereka mengenaskan karena hangus terbakar. Aparat sempat kesulitan mengeluarkan jenazah para korban sebab kondisi mereka sudah hangus dan terjepit. Menurut petugas, posisi masinis berada paling depan, ia bersama 2 orang teknisinya. Ketika tabrakan terjadi, posisi kabinlah yang pertama kali bertumbukan dengan truk milik Pertamina. Api langsung menyala dan membakar gerbong nomor 1. Masinis dan 2 teknisi terjebak di kabin. Saat proses evakuasi, pintu ruangan masinis masih tertutup. Ya, dan kita akan langsung menuju ke Makassar, di mana